Pito parilawan na nabita, ang namin natarima po ng Allah Ta'ala. Nomor sidi aja mo palamperi umurun na umak kepada Nabi Dios itu. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minas shahidin wa syakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami muliakan, saya panggil ayahanda insyaallah. Semoga beliau diberikan keberkahan umur, dan pada malam hari ini kita sekaligus bersilaturahmi di acara ini. Jadi si pengena, karena ini adalah acara haul untuk almarhum Muhammad Jafar dan Haja Dewi, dan juga saudara beliau Muhammad Yamin, ya. Iya. Oh iya, dan Abbas dengan Mustari. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ketoma bicara hakikat kematian irus hitungan atau matewi kalite onrom. Jadi kehidupan itu sebenarnya Pak Bu, kotomelo mak bicara perjalanan dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia, dari dunia kemudian di alam kubur. Ya watak kalewe onron ilam makadaki alam kubur. Tapi ruh itu tempatnya disebut dengan alam barzah. Makanya itu kiburu dua istilah napake. Menggunakan alam kubur sekaligus menggunakan istilah alam barzah. Nasabak magai barzah itu sebenarnya kan tirai. Kau Pak bahasa Indonesia, ya Pak bicarogi maka daki sampirang karena tembus pakitan. Makanya itu tahu matewe aga nasurongan nabi telok ko tau tuwe sebagai adab berlaku tau tulok ko tau matewe. Makanya ko tolong masyara kuburu pada tu ko tolong masyara tau tu nomor si di nasuroki nabi tama beresalam. Cuma ko beresalam tomate maka dami assalamu alaika ya ahlal kubur. Narikotollah wala natawe makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, adab dari masuk kuburan itu nasuroki nabi telega isandala sama ketika mau masuk ke rumah orang. Disunnahkan di ilega sandala. Kemudian yang kedua, denawati ya julaikai. Kita tidak boleh melangkahi batu nisan. Padahal kan iri tero maka ada batu. Onron natawe ilamma. Tapi itu karena penghargaan. Nasabak magai tembus pakitan atau matewe itu lokolino. Maka dapat ko carana. Sebenarnya makiet ya ko kajian atau pandrita pahakike magi na ditanah kada annaumu ahul maut. Ia tu matinroy masila suran siwa amat yangangnya. Nasabak nasuro ki maguriwi maka ia tu tau matewe padale ba tau matinroy. Aga padana nomor sidi ia riasangi pacala kuburu pada tu nareko angka tau matinro natako katulu-tulu lay gasa mapat di mana ngalile na komote padahal di dapat diri
jasadnya tidak disentuh. Matindroy tahu tapi dia bermimpi dipukul, tapi mapat dia ada komoto seperti persis orang ketika disiksa di dalam kubur. Tanya jasadnya icalla tapi jasadnya merasakan. Ijo para luar. Kemudian yang kedua, ia roruwe bisa tembus penglihatannya ke dunia. Makanya ia tuteko matinroy nakatulu-tulu nita alena lo Jakarta makita matana. Padahal pada saat orang tidur matanya tertutup. Mata aga na pake makita atau matinroy na nita alena joka. Padahal matanya tertutup. Makanya Nabi mengatakan an-naum ahul maut. Jadi komeki mak guru ya sange mate maka pelajari tidur. Tuh itu istilahnya. Makanya sampai hari ini ulama-ulama kita itu yang ahlus sunnah wal jamaah selalu menganjurkan maka dah iya nang kata mate umuruk nami itu letuk. Makanya maka daki tutup usia. Tapi untuk kitab catatan amal Al-Quran sebutkan inna ma tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Dia tatut itu kita kecuali dunia kiamat. Jadi dasar orang nareko mate tahu amalakna itu kan istilahnya pahalanya itu tidak tertutup. Iya ko mate ki ya umuru elatu. Makanya Nabi tamakada mau pa itawe nareko masih mate. Karena istilahnya Nabi kan memberitahu sahabat, orang yang lebih dulu meninggal itu bersyukur. Nah sabak magai, angka mau patau milodongan, pahalanya bisa jalan dan dosanya bisa berhenti. Tapi nareko angka tau mate kamaralino pampunui, maka Nabi tercalaka orang ketika dunia kiamat baru dia meninggal. Nah sabak sama-sama ngita mate, nah dia milodongan. Termasuk alena almarhumah orang tua beliau itu bersyukur. Makanya sabak banyak anak-anaknya mendoakan. Bahkan komelo ki buka dalile, ni kok bicara hadis. Oh. Satu. Nah kali nih. Jadi ko makadaki iya ko mate tahu nah sebab umurna istilahnya makadaki tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu dia tertutup. Bahkan saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Nur. Itu kajian beliau mengatakan begini. Dan ini yang saya pakai sampai hari ini. Yakini betul itu. Maka dah angka tahunna 60 atau tuo, tapi di kitab catatan amalnya itu tercatat 50.000 tahun. Jadi angka tahu tuo 60 atau tuo kalau dihitung kitab perhitungan dunia 60 atau tuo. Tapi di kitab catatan amalnya itu tertulis 60.000 tahun misalnya. Magai nasaba angka ukilalan na agamata ya sang umur yang pendek tapi berkualitas. Ya sang umur yang berkah. Jadi kata tahu mak barakah ya sang anu mak barakah cek de tapi nilainya besar. Aga ya roh. Termasuk ibadah-ibadah nasaba itu kelebihan na nabita dari nabi-nabi sebelumnya. Ia rosinin na Nabi Makdioloe, ia kuyalengi parenta selalu sandarnya kepada Allah. Jadi sinin na tu parenta pula ko pong Allah Ta'ala sandarana lo kumani pong Allah Ta'ala. Ko Nabi Makdioloe. Tapi untuk Nabi ta, angkay sandar kalau ko alena, angka to'y sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Kaya ibadah sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Ia wajib haji wajib. Itu makaraki perintah Allah. Kemudian syahadat wajib, sampai jam 5 waktu wajib, puasa ramalangnya wajib, itu disandarkan ke Allah. Tapi untuk puasa sunnah itu disandarkan ke Nabi. Coba, makanya itu ibadah yang kemana turunannya, puasa wajib turunannya puasa sunnah, sampai jam perlu wajib turunannya sampai jam sunnah, haji wajib turunannya umrah sunnah. Kenapa ada umrah? Nah sabak makanya Nabi tak maponco umuruk na umakku puang. Iya ko iya mi bawaji enajama rogi itu. Maka diberikanlah hadiah. Maka iya ko haji mi musurang ng inacica mi sitaw, berarti cica mi sitaw melaksanakan ibadah. Aletui pahala supaya dia bisa melakukan sepanjang waktu. Maka turunlah perintah umrah.
Itu hadiah untuk Nabi. Makanya itulah Pak, terus terang saya kasih tahu maka dekong kata maka mita ulada tamaranaka tidak masalah. Tapi jangan yakini kita maka mana Nabi tamaranaka. Saya mengatakan kalaupun masuk aja tempat turun no. Maka kita adalah umat yang paling mudah masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Ajak sama selam. Saya termasuk orang tidak takut mati. Maka hampir semua jalan itu dibuka oleh Nabi. Tamayangkan ila bitta purai lulungan lino. Nabi katakan, bumi itu pernah dilipat. Allah lipat untukku sehingga aku melihat umatku di ujung. Makanya kalau Nabi bicarakan ila bitta tanda-tanda kiamat itu pas betul. Karena dia pernah melihat perjalanan bumi. Makanya Nabi tahu betul, maka umatku matu di akhir zaman. Makanya Nabi mencari cara, caranya supaya umatku disalama. Nah, Nabi tak makan kematu umatku korapang dia nuli makapala. Sila lunay po dan lupai. Itu maka dareke. Ya kan dia sudah tahu itu. Makanya dari situ Nabi berdoa, hampir semua doa yang diajarkan Nabi itu pendek. Iya mina malampe itu kue pasti sambung-sambung nih. Istilahnya doa-doa itu rata-rata pendek karena dia tahu angka matu mak dia nule makapala. Yo pokora malampe pak dongan namanya apa pak nesa pak bahasa na memang. Yo pwede kang tanya bahasa ta. Makanya tegale, makanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ponco. Kenapa pendek? Padahal sebenarnya kan bisa ditambah. Tapi kenapa dipendekkan? Itu untuk mempermudah umatnya Rasulullah. Makanya kutama kinaraka macila katongan. Iya betul Pak. Oleh istilahnya kan 7 doanya Nabi itu. Hanya 6 yang diterima. Pitu panilawan na Nabi ta anna minatarima po Allah Ta'ala. Nomor sidi aja mo palamperi umuro na umaku pada Nabi-Nabi Diolo. Jangan kau panjangkan umurnya. Aja na pada umat na Nabi Musa, aja na pada umat na Nabi Isa yang sampai 1000 tahun umurnya. Alasannya Nabi itu sederhana. Maka dia kumadosay umatku ko dito na malampi umuro na din te presa. Ya, tidak lama dihisap. Apa ya kau sisa buita umuro natin napaboto ya sirara tu natau boto iya. Liwa etan na pertanggungjawabkan. Tapi ya kon na mi pulo na taong umuro na napaboto palimatan na 30 tao boto pa aja nih. Kan itu permintaannya Rasulullah. Jangan kau panjangkan umurnya. Makanya maka datu Nabi talikul lisayna hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur umat itu antara 60-70 tahun. Nah, tapi dari situlah Rasulullah mengatakan, jadikan semua aktivitas umatku adalah ibadah. Iya nanang ka istilahnya tau pandetego lo maka dang kesampajat tepat tu, angka nasa jenek terluka, angka maka daja mau tinro bawang, itu semua. Dan itu jelas Pak. Rasulullah kan dalam hadis mengatakan, di sini ada ulama kita hadir ini dari Mesir ini, masya Allah. Saladin Ustaz Saladin ini, masya Allah. Dia masih selecting dengan guru tak Pak Pariwaja dia di bawahnya sedikit, luar biasa. Beliau kita bersilaturahmi, mestinya beliau yang ceramah. Saya harus ini. Kemudian penting saya sampaikan maka iya harus hitungan nabita itu sudah minta nilo beto peku carana umatnya supaya selamat. Jadi permintaannya Rasulullah itu ketika dia minta kepada Allah maponco umuruna tapi lipat gandakan pahalanya. Kan itu bedanya. Termasuk nomor sidi saya sampaikan ada satu ibadah itu yang sangat gampang. Nah sebab ini kan sekarang selalu lomba-lomba naik haji naik umrah, lomba-lomba menre Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu karena pahalanya besar. Tapi kan modalnya melompok. Naik haji sekarang modalnya besar, umrah juga besar modalnya. Tapi kak dena yang mana nanti mampu. Makanya Nabi itu hampir semua ibadah sunnah. Dari sekian banyak itu banyak janji umrah. Nah sama ni semeto Nabi tamakadang ia matu umatku kung nadapi ni tau seko berlomba-lomba melo menre umrah. Berlomba-lomba itu. Jadi karena istilahnya kajero makadang guru ta semangat na tote mangumrah makoko besar. Makanya Nabi hampir sholat sunat itu beberapa sholat sunat itu dijanjikan umrah. Pahala umrah. Dengar nigi masa paja sunat patan raka yolo na asarae padai pahala melaksanakan ibadah umrah 1 kali.
Kenapa dia pakai janji umrah, Pak? Kenapa dia tidak pakai janji kirat misalnya? Pada tomatewe. Kenapa dia janji umrah? Itu. Kan di sana memang makanan kau mak kumatu kau nadapi waktu na itu di melo mengumrah. Tapi ia naruh tahu dega edina, majani yang mana? Itu betongan na iri di dega di tak joka. Ia nata patujuh sampai jasuna patan raka yolo nasara. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan ini haji dan umrah, Pak. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah Isra? Itu di waktu suruk. Pada nareko melaksanakan haji dan umrah bersama saya 3 kali. Tamma. Sempurna. Tahun lega menre Makkah dan umrah, haji dan umrah 3 kali berturut-turut dalam satu waktu bersama lagi Rasulullah. Nabi mengatakan sempurna itu hanya sholat sunnah 2 rakaat di waktu pagi. Jadi itu agama apa, Pak? Malu ada Ustaz itu dari itu 5 pernah selesai. Ini kan begitu. Cedek neraka. Itu kan jadi masalah. Jadi itu pahala. Kalau memang bicara pahala toh. Kemudian angka sampai sunnah. Kamakie. Antara maghrib dengan isya ada sholat sunnah di situ 6 rakaat disebut awabin. Kan jelas. Makanya Nabi siapa yang melaksanakan 1 kali itu kan 6 rakaat. Pada kau mas sampai sunnah 12 tahun ngetan dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Berarti ya kau siulang kita jama sampai sunnah awabin iya umur tak siulang terhitung 360 tahun. Coba. Itu. Iya na tu ampai makadaka angka tau ma ponco umur na tapi ma kitab catatan amalnya tertulis ribuan tahun. Iya nona na masuk. Jadi makada 60 na tau tua tapi mas sampai sunnah awabin ini setiap hari sehingga dia bisa tercatat itu 60.000 tahun. Itu tuh dikicat catatan amal, Pak. Ya nariasan umur maponcok tapi mak baraka. Jadi jangan lihat faktor makada. Pada kau kata makada apa itu tamana masigi iya tuh. Aja mungkin ibadahnya dia kalahkan kita. Ini mete nama sampaja Pak Tolia miro ijama ini. Tapi mereka itu banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian mesti metu ipahap jalurna agama. Kasaba iya kode ipahap jadi masalah. Contohnya matindro. Irokat tindro angka nawat di mencaji ibadah, angka to nawat di tidak menjadi ibadah. Saya mengambil dalil sederhana. Ketika iblis itu mau masuk masjid, karena tebalisi, na melo tamu masjid angka to masampaja melo naganggu. Tapi ia ribalisi pura sinakaje na tamu si wali nagata si masuk. Ni tay nabita, maka nang katoro to makalileng. Pura nita manasu siya. Belisi tapi dia menampakkan dirinya berbentuk manusia. Sisa nama ada penabita kadawe belisi. Natani makaramaja na kamako ako to. Pura si kota masuk si ko. Nasa Rasulullah. Melo ka ta maggangguy sahabatmu yaitu mas sampajannya tapi mi tahu ka ako to matindro. Coba. Jadi tahu mas sampaja melo naganggu setannya tapi ni tahu itu matindro. Ya kuili ka nakala biasa maka mestina ni tahu ya to mas sampajannya. Ternyata matindro ditahu. Nggak makiro, apa cidi masampaja cidi matindro. Makanya Rasul pun bertanya, makin awami tahu iya roto matindro ini roto masampaja ini ditahu. Ada nasa iblis. Maka day nasaba iya ro sabak mu matindro ini napat tu masikiri nata de peringaran. Maka dia berada di dalam penjagaan Allah. Tapi ia nak masampaja itu dikajili-jili nih. Okoni nangka konsensus tanya ada saat bicara tahu pandrita nih maka de annaumu saleh khairum min salatil jahil. Ikon itu maka de tinro na tahu pandrita ya se ininya sampajan na tahu bodoh. Tapahan ya? Jadi tanya ada saya ada tahu pandrita nih. Agan na yase, makuye, kumelo ki malayo na to, apa na mo to biasa ni wadito matindro to pandrita, apa makadami tindro na to pandrita, tanya to pandrita matindro, tindro na to pandrita. Jadi pikui carana na wadi ala tindro na to pandrita, tanya to pandrita matindro. Napahang ya? Jadi tindro na tala, artinya tidurnya diambil, peko carana. Makadai to pandrita pahakiki ya kumeko matindro ajene lalo ko. Ajene ko. Yang kedua madi matindro. Nia kami moto masam pajat tahajud.
Jadi makada ya komeki matinro niya kami matiro. Meka matinro masija supaya moto ka matu masampaja tahajud. Siaga eta tak matinro itu dihitung ibadah. Nasabak tidurnya untuk bangun sholat. Pada miko yang kata matinro na kada meka matinro masija supaya moto menonton Pak Golo. Ya toh itu na lolongan. Tama kiro. Jadi ini tuh nang kayasan tidur ilahiyah. Tinro pong Allah Ta'ala. Angkat ya tidur sunnatullah. Tahu cakar dula ada memang. Angkat ya tidur syaitaniyah. Tinro na setannya. Kan itu tahu. Makanya pikir carana nanti tidur ilahiyah. Ia tuh tinro tahu itu nak kepalang. Yang pertama tidur untuk bangun ibadah. Si bawa yang kedua tidur karena capek beribadah untuk beribadah kembali. Misalnya pura ki masam pajat tahajud, maka dawe metamu pertama subuh. Matakko kasa dinero kak jolok matindro supaya istirahat untuk bangun sholat subuh. Itu tidur berpahala. Nasabak siaget tata matindro itu dihitung sholat. Tiyan niya sa tindro tau pandrita. Jadi ternyata pandrita matindro, tindro lang tau pandrita yala. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang menghindari diri dari dosa. Yana tu namanya makna magosi bide kada ya kumon roka ko macio toka magosi pada bar kay makala alamat tidur cakar rudu la kapala dia cakar rudu siabi kumadosa yana biasa tidur ilahiyah. Jadi hidup itu stel kehidupan tanah kepalanga apa ya koneda ini stel itu manrasa ki. Ini yang timre ya. Ia tahu ia tu ko istilah makna sampai tepat tu kan magampang. Ia ko suju pacapurang ni masampaja loro. Tanyakan ni aleta masampaja ngasar. Apa ia tu niya na sampajangnya si bawa niya melo masampaja de na pada. Ia ko niya sampajang oki kata dere. Ia ko niya melo masampajang oki suju pacapurang ni. Eta paham ni bedakan ni. Jadi ia ko suju pacapurang ni majame sampaja loro tania kam memang ni untuk masampaja nasara. Ia na tu nasa nabita makada umat yang terbaik adalah umatku karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nasarai cidede, celok udah cidede. Makanya Imam Nawawi di Masjid itu dalam kitab Arba'in itu mendahulukan di hadis pertama itu tentang niat. Nasabah hukum itu tertentu. Apa ada bedakan sampayangnya Pak sampaya sunat kan niat. Si sampaya perlu kan niat dibedakan itu. Mas sampaya sunat itu masjid ke. Si ba mas sampaya sunat tauba pada dua rakam, pada misujuk nah, pada menti tahiyat. Akan bedakan niatnya. Begitu. Kakotame itu ke masjid makan masa pejah sunat datang masjid belum tentu ajak kamu masa pejah sunat jenis karena niatnya. Jadi kau niatkan sampai pejah sunat jenis sampai pejah sunat jenis tapi kesempaja gitu pada dunrakan pada bacaan pada gerakan. Tapi yang membedakan itu karena niat. Makanya semua ibadah itu bersandar ke niat. Makanya makin Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu kuncinya. Makanya itu pada micale ya kung kau sambako lo nabawangi lipat nabawangi warra nabawangi gola kasih aja tak pasogo iya itu belum tentu tergantung dari niat ya kau makadai meka lo masih dakai kasih to kasih syukur meka sidak kai mudah-mudahan nalena milodong nawaddin terkabul hajatku kan Nabi temakada sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat suruh dia berdoa. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Termasuk kata degaga anak atau karena saya dapat hadis ini karena ada orang bertanya, saya tidak punya keturunan ya Rasulullah. Sudah lama kami menikah tidak punya keturunan. Ada pun aku minta, carilah 7 orang miskin di kampungmu sedekah di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Coba. Jadi kung kacalik na melo tercapai, ternyata melo bawang ang kanana, namoto macalik. Laki sapa tau kasih si ko Jumat ita sidak kayo na tiasa para ka Jumat. Ito napata suruh milodong iya minasala ko makade. Kawara mo ale mancari ka tu kaputo ko nomor seko ito doy matu ay di jadi masalah. Itu begitu. Jadi ini harus kita tahu bedakan niat itu karena niat kuncinya Pak. Makanya ketika kita sujud tarawih sholat duhur, niatkan untuk sholat asar. Ia kotak kok malalangi ro pasae, nokoki ro pasae mate, maka kita meninggal menuju sholat, bukan karena di pasar. Coba, jadi carana Nabi tesaki umatnya supaya dia nalepot.
Itu kuncinya Pak. Agak tahu. Nomor 2, saya pernah protes hadis itu Pak ketika membaca. Kenapa Rasulullah menyuruh yang disuruh berdoa orang yang menerima sedekah, bukan yang bersedekah. Saya sempat protes itu dalam hati, maka kata, salih ya hadis saya. Maka kata, salih ya hadis saya. Manakah ia tahu materi mereka bukan ibadah. Yang ibadah itu yang bersedekah. Mestinya tahu masjid. Kayak suruh milo doang. Ternyata materi mah. Kan yang beribadah kan bersedekah. Ia pura mak beda milo doang. Kan kita sudah bersedekah. Ia tahu materi mereka kan terima nih. Tapi setelah saya mempelajari, itu sungguh betul. Magai, karena Nabi hati-hati. Maka dia tahu masjid. Kayak wadi jaji riak, wadi jaji takabur, wadi jaji sombong. Tapi ia tahu materi mereka dia kena sombong. Makanya ketika orang yang menerima tidak sombong dan tidak riak, berdoa, itu doanya mustajabah. Jadi namo riak tahu mak berewat itu berubah karena doanya orang yang menerima. Itu hebatnya Rasulullah. Itu coba. Jadi maka dah nama kau kata maka dah, to melu biti ade beremuki jolo. Magai sure te milodong ni. Nah sama ia rumah terima kan tidak mungkin riak. Angka kata materi pasti dah karya. Kadang agak. Jadi begitu. Jadi orang yang bersedekah bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang menerima sedekah. Itu hebatnya Pak agama. Jadi makanya aja terpaturan kok cuma mega minta mako apa keliling ya gak makan bagi terima kasih. Terima kasih. Mestinya itu berdoa. Kita doakan. Jadi itu pokok. Jadi ternyata ini masih dekat suruh milodok. Dia tuh tomat terima itu. Makanya dalam agama itu Pak selalu kadang dibalik. Makanya kita kalau biasa kok ketika saya belajar sama guru utama kedaka, memang ada beberapa itu yang sebenarnya harus introspeksi diri. Lewat kemana nih ada? Payo ketemu guru hakikat tuh belajar tasawuf itu dari ke kita, bukan dari ke orang. Mereka tahu aku pura di umrah tahu misalnya pura haji, pura di mata apa? Dia posting di Facebook, apalagi kan ramai sekarang. Postingan kami sudah di Mina, kami sudah di ini. Oh, mereka cuma komik kasih milu yacong. Ternyata mela yacong itu malah sati. Kan begitu? Coba deh. Iya. Dia agak niat nate masalah, iko masalah. Sama dengan Pak. Dalam tasawuf itu kan tidak ada bab kikir. Coba ngaji tasawuf. Berapa tahun ngaji itu tidak ada bab kikir. Dalam tasawuf itu tidak ada bab maseke itu. Yang ada itu bab tamak. Di situ mana dia itu kata maseke. Ya kok kata makna maseke ya. Tanya ya maseke. Iko magalak ni lau. Apa kira? Coba. Makanya tasawuf itu kan kenapa dia tidak pakai bab kikir? Saya pernah tanya guru, kenapa di tasawuf ini tidak ada bab kikir? Dia mengatakan di dalam ayat itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang. Jadi tidak usah minta. Coba. Makanya kalau kita ngaji itu kalau ternyata arahnya ke sini. Iya, jadi maga nabatena jana atina tawe lokko nabita, tapi karena Nabi hatinya bagus, apapun yang dilakukan orang selalu diputar ke kebaikan. Tapi ya koti na mito tay masalah na mo makanja niya natin nasa tumaja. Nama kiro. Jadi kare, masih mengite nasa ina iya na pare resier. Jadi kare, apa ati na mito malasa. Ini kuncinya kan ini yang banyak sekarang Pak. Tulitawin na komentari padahal alin na malasa. Kan begitu. Kasi tunasong niya. Polisi tumandre, si pulmana si lomandre. Melo siya riya cama partai. Padahal din na melo ya te sungkurumi. Begitu. Memposting bahwa kita berada di sini sama teman-teman. Oh, alin na malasati. Sa melo siya giyacang. Alin na mapati ati. Kan begitu. Karena kan kuncinya sederhana. Iyan ang kataw majanya wana kololongan gidali tawe atimu malasa. Maka dia guru terkalisiden reng almarhum ay ko aja tu malasa ternyata ini bahaya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam agama ini Pak ada jalur-jalur gampang. Termasuk saya itu kalau masalah doa itu tidak panjang-panjang, kecuali mau tidur itu biasa panjang. Doa sesudah sholat itu kadang tidak panjang. Saya sering titip sama istri. Doa itu saya paling banyak titip sama istri karena 3 kali lipat lebih cepat doanya istri itu dijawab dengan suami. Saya dapat konsensusnya itu, makanya orang hebat seperti bapak ini sebenarnya saya tidak mengatakan beliau tidak ini, tapi istri beliau itu yang hebat. Iya. Iya, tidak, iya betul. Sebenarnya kan begini, kita bisa melihat, membaca Pak situasi. Seperti Soeharto kan orang hebat, tapi ketika Ibu Tien wafat itu langsung jatuh.
Habibie kan orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat itu selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau, 2 periode jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat itu langsung drop, sampai dia tidak bisa bangkit. Itu orang tidak baca. Rasulullah ketika Khadijah wafat, menikah dengan beberapa perempuan itu tidak bisa tergantikan. Makanya saya kasih tahu, kuncinya di situ. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Kemudian kita bisa tahu kenapa orang yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya pasti berkah hidupnya. Itu aja kunci. Jadi di situ kuncinya. Makanya saya kuncinya begini, Pak. Kalau mau buat hidupmu senang, cukup kuncinya satu. Buat istrimu tidak menangis, artinya tidak tersiksa dalam hidupnya. Itu kuncinya. Kasih sayang yang besar kepada istri itu akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah. Itu kuncinya. Tapi coba Gare, menyeleweng. Pimpinan pondok pesantren di Jawa hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat berjamaah dan nyantri mengajar anak-anak santri yang ribuan, tapi bisa dijatuhkan sehina-hinanya karena persinahan. Yang hafal Quran saja dihinakan, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Jadi itu pelajaran, Pak. Makanya saya selalu mengatakan dalam hidup ini selalu ada yang tidak nampak di layar, tapi itu yang paling kuat doanya. Karena wanita itu berdoa itu sedekat, para malaikat itu dekat dengan istri-istri kita. Itu kuncinya. Makanya, tapi jangan disalahpahami bahwa tambah istri sampai 3 supaya banyak yang mendoakan, ya jangan. Kalau Pak Kiai punya tafsir, wallahu alam. Kalau saya pribadi Pak punya tafsir tentang ayat ini, saya pernah ngaji ke guru. Dia mengatakan sebenarnya pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ayat itu perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena kenapa dia langsung sebut masna, bukan 1. Iya, pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Kenapa dia tidak sebut 1 dulu baru 2? Kenapa 2? Karena di orang Arab itu kan istrinya ada sampai 11, ada 12. Turun ayat ini untuk meminta mengurangi. Dulu kondisi orang Arab kan begitu, sampai 24 istrinya, bahkan ada yang 30. Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi sebenarnya. Makanya disebut pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kan begitu. Makanya itu bukan perintah menambah, itu perintah mengurangi. Tapi mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak mau. Itu yang saya ngaji sama guru tak bilang itu ayat kan begitu sebenarnya. Tapi yang orang tafsirkan ya mau nikah 2, tapi dia mengatakan alasannya jelas. Kalau dia perintah menambah, kenapa dia sebut 2? Mestinya 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Nah, kenapa langsung 2 sebut? Berarti kalau kita mau ikuti ayatnya langsung 2 perempuan duduk. Kan begitu. Nah ini yang anukan. Nah, silakan kaji sendiri. Nah, kemudian doa-doa Rasulullah itu mulai dari sholat tadi. Tapi kan nisanabita maka dayaro umatku padangkan onroi ahli, padangkan onroi magampang. Karena Allah yang memberikan kecenderungan. Angkai suruh mas sampajasuna baki tanga. Nah nama itu sampaja para bisa disipan rasa-rasa toka. Tapi kalau disuruh puasa gampang. Kan begitu. Bangsa nanti ya misalnya disuruh kamu puasa berat ini. Tapi kalau disuruh sholat sunnah misalnya atau disuruh sedekah gampang. Kan begitu. Masing-masing kan orang ada kecenderungan, Pak. Angka beli bola tak makanya beli bola dia nak masih sedekah. Memang dia nak minta masih sedekah tapi tahajudnya setiap malam. Duhanya setiap pagi. Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut infak berarti materi. Coba. Makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Mica-waca beru kepada tarupato pas sedekah. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum, tapi aku makadani infak, itu sudah materi. Makanya masalul ladina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja tak pahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak. Infak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha.
160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah toh, kan hak pakai mitanya hak milik. Cuma mega makunrai salah paham, nasanya dia punah sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Banyak. Tapi dia tuh kagak deh. Dia tuh kagak pedega. Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah, makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh karena itu hak pakai, itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya itu karena kau hak pakai saja. Ya kung kau na bali bola tak tinrang, namo ta cecak spion na jatuh tato lain. Kangalina punna, lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku polo komento pang Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na apa yan alia modele na pasti makutana din ako to biasa waki buhay man ako rewa kan begitu ini pertanggungjawabannya berat Pak. Ini perempuan harus tahu itu. Ini pada itu kagak rohani wita mapalitian nih ada. Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan Pak, kita harus lihat alasannya. Jadi itu nate bang Ipung Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum, berdebat memang orang nasabak pengalat alam atau maka ada walizadi kahalakahu maka metok di pancaji tidak satu pendapat maka di pengalat alam kini melo kapasi di pendapat itu jadi tapi saya tidak menginginkan demikian. Jadi ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tauhid juga begitu. Tauhid itu kan istilahnya makanya ilmunya teologi. Itulah yang bahas Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah kan di situ. Di ilmu tauhid, naik ke atas ilmu tasawuf, itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini, ilmu fikih bicara standarnya itu 5, wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya itu masalah akidah. Makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pamali. Ini mesti dibedakan. Jadi aku makan itu haram berarti fikih. Ya aku makan itu mali berarti ilmu hikmah. Itu beda Pak. Saya baru dapat itu karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Kira ilmu hikmah termasuk kalau makan itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota mata ngaman ring kabalik ko ring kamanu kirota. Mate kaki mali ro mabela. Kan biasa begitu. Pada eskapatore 5 nama. Kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kung kata okoy miyolona nala, maka orang yang akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya itu pandrita, makanan itu pemalia julek kayak Andrewe. Kan begitu. Kenapa dia dipakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tadi pemali sandre kodo pintu. Bukan haram. Cuma manfaat. Bukan dosa. Karena orang yang sandre kodo pintu tidak berdosa. Tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali. Larangannya pemali. Kalau hukum larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Ini yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan beda apa. Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makunreye komandre ini atia buka timun. Kalau mangunya. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandre karo nih maka. Tidak masalah. Tapi perempuan kan tidak boleh. Ya kumatimpuin na buka timuna. Tapi kalau dia mangunya itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya Pak. Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi itu timun nama kunraye. Itu si kontak tuh timun na yawa.
Itu, itu kan ilmu hikmah, Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka kalau lepak ke warungnya wajahnya menginap pemandre, itu yang terbaik. Nasabak padamu iku muandri po na te pura pi muandri napa milo ko lepak ko mandri masopo na pamuaja, kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab, mana yang terbaik. Nah, itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah, sehingga kadang menyalahkan yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya seperti Kansun Najwa was Surur, itu kan ada karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat. Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadi lo makanya pemali. Pemali, anak muda kan tidak paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru kimat terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus hatam buku. Tidak bisa tidak. Jadi kita ini penceramah sebenarnya harus tahap banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur, hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawa dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomatot tadur itu kuat-kuat fisiknya anaknya, sebab anak bosi mak bosi-bosi dia merigaga. Dia anaknya makoko itu itak dung di kalemuin. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu itak dungi matero. Ya jampu itak dung yang roto napai malu bolokan. Dia pernah bosi napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat. Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu, ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Toh? Yang kedua butuh kesabaran. Ya kumapane itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anak berenang. Mana kan suruh Nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir nonroy. Angka kasalo ke Makkah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa? Itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misarba instan apa tulis sinetron menina nonton. Akadua mi iklan tapasogi. Gembel sana iklan akadua paja ni gembel tapa maji kaya. Ia tunar terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Hanya orang barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Itu jadi jangan takut berproses terus. Jadi guru muki materu, anaknya biarkan latih dia. Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Mayo kilalan nagame nakal bikin angkalalan na tau matewe rewa je tuci dimi pasang na melo mia sidakah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kung masampayan nih sisa burakan ya tuh itu sesuai bilang dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah sekali kau bersedekah itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangan ka pahala tuh tanya di jamin na tatambah cicam ni jama.
Jadi ya kung kataw melo macam makasiweng, usahakan yung pakasiwengnya, cicam ni jama, natulin kay lolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Ito. Yan ito ampay maka na angka investasi. Namun ito kolino maka investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal, selalu dapat keuntungan. Angka itu ini tuh apa majama. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tuh orang parangnya, ia ko ya punai, ini tanya apa ini punah. Tapi ia kodena ni punai, ini natu punah. Itu beda. Cuma ini istilah Pak. Jadi ia tuh orang parangnya, ia ko mau punai mopi, tanya apa ti ko punah. Tapi ia kodena mau punai, ini berarti ko natu punah. Artinya harta ketika masih dibawa, kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia kumulem ni tawetannya kau punah, mau punah ini tuh. Nah, jadi kasarakna ya bereng, hakikina rewalok ini. Tapi ia kau orang parang, kasarakna ya punai, dia itu punai hakikina. Dan itu yang tidak bisa pindah Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa. Yang bisa pindah itu harta. Makanya kau mati maka dia waris. Ia 10 miliar harta na ambo na mati ambo pastilah kau anak. Dia nanti nak ada nuna ambo na maka nuna anak. Tapi kalau dia berbentuk sedekah tidak mungkin pindah ke anak. Mati atau mau tahu tak ambo na pun. Nah, ini kuncinya. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak pernah pindah ke anaknya. Itulah miliknya selamanya. Sampai maka daka ia kotannya di punah orang perani tak punah ini tuh. Ia miko ini punah dia patut tak punah ini. Ya, makanya tak paham ya. Jadi komeki mapunnya gagata titip ke orang. Nah bawangi itu, itu kuncinya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam ceramah. Oh enggak, makasih Pak Juru. Saya selalu dikasih. Kemudian makanya saya kasih tahu begini. Jadi kega jalur melotola. Ya kumagala ki puasa sunat silakan. Puasa Senin Kamis silakan. Cuma kadang-kala kita juga dalam memahami puasa ada beberapa interpretasi ulama. Istilahnya roto pandri tewita kuna kaji puasa masing-masing punya alasan. Jadi kayak puasa muti, kan puasanya Nabi Adam. Maka ada ayamul bid. Nasabayro Nabi Adam waktu nya dempar lokulino itu seluruh tubuhnya itu hitam. Ketika dia puasa 1 hari itu sepertiga tubuhnya putih. Puasa 1 hari lagi sepertiga lagi putih. Kemudian puasa hari ketiga itu seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Makanya makin Nabi siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kan itu kalau puasa muti. Jadi kan puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu. Makanya syariatnya Nabi Adam masih lari ke kita. Itu hebatnya Rasulullah. Karena dia minta semua. Alimanang aku ngerok makanya. Itu dapat si pulungan. Makanya sandar ke Nabi itu. Karena Nabi yang minta. Yang wajib perintah Allah itu sandar ke Allah. Padahal semua ibadah bersandar kepada Allah. Tapi ya lebih pengakuan Nabi. Itu kehebatannya. Makanya Nabi bisa memberi syafaat. Makanya ketika sahabat mengatakan melo kasih bawa itu kolalan na suruga makin Nabi tailangin na milaw. Kada de ina iya miro bilaw. Melo kasih bawa itu makin Nabi te ko makito pala bantu ka. Pegay suju kilo na pangalataan. Nanti saya bantu. Makanya itu pag makariguro te ko meko tama suruga si bawa Nabi ta pegay sa pajasuna. Perbanyak pajasuna. Karena Nabi kan itu. Dan rata-rata kan kalau kita mau kaji makanya dalam agama itu kan terbagi 2. Al-Quran, hadis qudsi dengan hadis biasa. Kenapa ada hadis qudsi? Hadis qudsi itu kan masuk ilmu laduni. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Itu sebenarnya sudah terbuka Pak. Cuma kadang kita tidak mengambil membaca itu. Jadi kalau hadis Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi, itu kalau hadis qudsi, itu kan dari Allah langsung. Nah, cuma kenapa ada namanya hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini masuk ilmu laduni. Jadi kota amalkan hadis qudsi itu dapat ilmu langsung. Itu kuncinya. Coba periksa hadis qudsi Pak. Semua yang diamalkan itu pasti laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak rahasia Pak. Tergantung di hadis qudsi. Ya kota amalkan. Makanya kitab kumpulan hadis qudsi itu penting kita miliki. Baca-baca itu kalau mau dapat ilmu langsung dari Allah. Itu.
Jadi komelo kialing ilmu yang tidak diambil orang, diambil dari situ. Makanya ulama-ulama kita itu betul-betul itu menjaga itu hadis qudsi. Dia melihat. Itu karena di situ kuncinya. Kemudian, di Manggala mas puasa atau kayak puasa Senin, kan puasa kelahiran. Cuma kadang saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikasih tahu. Nah, sebenarnya itu puasa Senin itu puasa kelahiran Nabi. Jadi sunnahnya kita puasa itu sebenarnya bukan hanya 1 hari, tapi kalau kita mau puasa Senin ya silahkan untuk puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya di situ kita puasa di hari kelahiran. Kan Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin. Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya hari Selasa maka dia kan puasa hari Selasa. Artinya itu untuk memberi pesan ke kita, hari apa kau lahir puasakan. Sebagai tanda kesyukuran. Kan begitu. Kan ditanya kenapa puasa, dia mengatakan hari Senin saya lahir, jadi makanya saya puasa hari Senin, dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya orang yang puasa di hari Senin itu mengikuti Nabi puasa pada hari Senin, bukan hari kelahiran. Itu hari Senin hanya mensyukuri kelahiran Nabi. Tapi orang yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu hikmahnya Pak, orang yang puasa di hari kelahiran itu tidak kena penyakit lain-lain, termasuk asam urat, kolesterol itu tidak kena. Iya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu bilang, siapa yang puasa di hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kuncinya. Sebenarnya kan ulama kita mengatakan, kunci asam urat, kayak kolesterol, sebenarnya kuncinya itu sudah makan jangan minum. Saya dapat kemarin itu, saya baru dinasehat itu. Karena saya kadang kena penyakit yang kayak asam urat itu, kayak gemetar sakit di persendian tulang. Langsung dikasih tahu, jangan minum sesudah makan. Insya Allah tidak kena itu. Jadi kalau sebelum makan minum dulu, baru makan. Selesai makan jangan minum, Pak. Kalau misalnya kau mampu tahan 20 menit atau setengah jam baru minum, kau tidak akan kena asam urat. Itu. Jadi itu sunnah Nabi itu, Pak. Makanya Habib Lutfi itu kalau sudah makan tidak minum. Kalau yang di dunia kesehatan bisa tahu itu. Kenapa orang tidak sudah makan itu tidak minum? Supaya lambung tidak tersiksa. Pencernaan makanan itu bisa habis. Tapi kalau dia campur dengan air itu tidak bisa. Nah, itu. Dan ternyata itu sunnah Nabi, Pak. Itu cuma kadang kita karena terbiasa kan minum toh. Makanya ada namanya pencuci mulut. Biasa makan buah, padahal sebenarnya itu kan dimakan sebelum makan. Sunnahnya, makan dulu buah baru makan nasi. Tapi kalau sudah makan nasi, bisa makan buah kembali. Kenapa? Supaya kita tidak usah minum lagi. Orang tua dulu kita itu hebat. Cuma anak belakangan ini mega protes. Ini. Jadi itu puasa Senin ya, puasa Senin Kamis. Kalau Kamis kan pahala di store. Ini yang saya sering protes orang, Pak. Kalau berdoa itu cepat lelah. Berdoa itu cepat bosan. Mestinya jangan. Kenapa? Karena malaikat itu kan cuma punya satu waktu itu berlapor. Hari Kamis kan dia melapor. Jadi kalau kita berdoa hari Senin kan dia belum lapor. Dia cuma catat. Jadi mencatat dengan melapor itu beda. Kenapa pada saat hari Kamis berpuasa? Karena di situ di store. Di situ kan dilapor. Jadi kalau masih dicatat, jangan tunggu diterima, Pak. Cuma gitu. Makanya hari Senin minta, Selasa minta, hari Rabu minta, hari Kamis baru di store. Karena ada orang beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat merasa luto. Nah, sengaja jadi lagi. Kan gitu. Kalau dia protes-protes. Gitu. Makanya kenapa orang ulama kita mengatakan ijabu 240 yauman mania. Kumelo kita rima pak dongamu 40 sone jangan ganti. Dari situ. Nah, jadi itu kuncinya, Pak. Makanya ibadah itu kan ada formatnya istilahnya. Cuma kadang ini masa pejalur milau sepeda. Sisa nama masa pejangasara ni tetema masa peda cas milau sisa peda cas. Bucina to kasi po macam macam sina. Sisa nama masa pejam manggeri binarun tu tema motor baru nasa way kanya po motor na yan. Mudah-mudahan kasi nakatodale kumamotor. Oh be makan nama mereka ada jadi Cina ni. Sa peda nilaw na sa peda cas waktu nasara milau si motor. Makanya kumakan ipo nga kan nilaw kan ay kita-kita niya tupo kaya banyo malingi. Begitu. Bisa kunci kan begitu. Pada ini natala dasar aleta kung kana tamak belikan ka sepeda bagian nama balikan ka mobil-mobil
Bagian nasi mak belikan kak baju baru. Bagian nasi mak belikan kak motor-motor. Pasti es krim tadi yang nama kok. Kan aku ame jawab dia apa aja mana nak. Tapi coba kalau dia minta selamanya, mak belikan kak motor, mak belikan kak motor. Si tangaulam itu dimakan mak belikan kak motor. Dia kong kadita pasti tadi. Iya, karena kita yakin bahwa dia minta betul. Itulah makna ketika Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak mengabulkan. Itu nade kumilau tuh, makanya dot wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata izadaan. Kan ada terakhir itu. Kenapa ditutup lagi izadaan? Namanya san kana riolone. Kau tahu mengilau, nade kau mengilau mi berarti kan tahu mengilau dia nangilau ke kita mi. Nah, itu maksudnya. Makanya ini agama itu Pak begitu istilahnya, kita memang juga harus mempelajari. Kemudian puasakan tadi. Kemudian jadi dia tamagala ma puasa sikiri. Pak sikiri udah kemodalan. Cuma sikiri itu harus istiqomah. Kan ada juga Pak surah Al-Ikhlas. Maka dia nabi tak pertama kali korang alim sebelum kau tidur. Kan begitu. Dari situ sebenarnya ambil juga dasar ulama kenapa dihatamkan Al-Qur'an orang meninggal. Salah satu di situ kuncinya Pak. Orang yang mau tidur itu disuruh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 30 juz. Ketika orang wafat, kalau ketika kau bisa kau hatamkan, makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Itu bagus. Dia tidak mengatakan sunnah. Ya kau kata maka tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, 600.000 hadis Nabi dia hafal di luar kepala, itu mengatakan bagus kalau dihatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, bilang bid'ah. Ini jadi masalah. Ini nih ya, tapi dia tuh kagak Quran apa dia. Ini penting Pak. Jadi makanya dalam agama itu jelas. Kita itu kan punya, saya itu sering diprotes Pak. Terus terang, saya sering diprotes. Di media-media itu sering diprotes. Karena saya tidak punya akun YouTube, makanya saya selamat. Jadi saya tidak punya kayak begini, ada yang rekam itu bukan, saya tidak berurusan. Jadi hanya orang saja kesini. Jadi saya itu sering dilihat dikirimi ada komentar begini. Karena ini penceramah selalu pakai ulama, tidak pakai nabi. Saya bilang, saya pakai nama ulama itu 2 kuncinya. Yang pertama, saya tidak mau bertanggung jawab langsung disuruh berhadapan dengan nabi, dengan para malaikat. Saya ingin kalau ulama yang menolong saya. Kenapa? Kalau saya pakai Imam Syafi'i ketika nanti salah, pasti ditanya malaikat, kenapa pendapatmu begini? Saya bilang Imam Syafi'i yang bilang, kau tanya dia. Kan selesai. Kan itu kuncinya Pak. Kita mesti punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya. Karena yang punya agama ini kan Allah dan Rasulnya. Dan ada pewarisnya disebut ulama. Saya kan bukan ulama, hanya khutbah, penceramah. Ulama itu yang hafal 600.000 hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Makanya ketika Abu Hanifah ditanya, berapa hadis yang bisa dihafal orang dan diketahui baru bisa berfatwa. Dia mengatakan 600.000. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak bisa berfatwa. Tidak bisa. Padahal dia meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan 7.000-an hadis. Imam Muslim meriwayatkan 9.000-an. Jadi pasigari kitab Bukhari dan Muslim itu hanya 1.600-an hadis. Na 500 pasak buhat desa na kuasa itu na pemberi berpatuan. Ini kan mengapa tuh nasak tidak usah pakai Syafi'i, pakai saja Bukhari Muslim. Tahu si gilingan otaknya itu. Magai Imam Muslim, Imam Bukhari itu belakangan. Imam Muslim itu tahun 202 Hijrah, sedangkan Imam Tasyafi tahun 100-an. Makanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ini harus ditahu. Jadi Imam Muslim, Imam Bukhari mazhabnya itu Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, tapi dia meriwayatkan hadis tapi tidak berani berfatwa. Nasaba ia rohat desa ena naruntu elena pitus sabumi. Nah ia had desa ikuasa ena po di berfatwa 500 pasabu. Coba itu agama itu Pak ada rentetannya. Makanya saya gampang saja. Ya kita naik ke matu, magin aku pendapatmu, pendapat guru tak kali sidendrengnya tolong mutani ke pur. Itu selesai. Karena dia yang mengeluarkan pendapat kan selesai. Makanya ada orang masuk surga itu karena syafaat ulama.
Bukan hanya syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, syafaat Rasulullah. Itu kan orang masuk surga dengan itu. Jadi ikutannya jalurna Nabi tawala, jalurna ulama. Makanya kita itu selalu bertawassul ke ulama. Karena begitu. Makanya tetap guru takat Jabdur Rahman Abodal deh. Ini pendapatnya. Karena sana berani, nasa bayak kopi warkopi, padahal ko pangantara kopi ka. Ya kung muncul kopi aja nang protes. Iya pakai buah kopi mo cairi. Kan begitu. Yang bahaya itu mengatakan menurut Rasulullah begini malah pendapat Nabi. Itu mensandingkan ilmunya Nabi dengan ilmunya dia, itu bahaya. Makanya buku-buku yang beredar itu saya sering protes. Tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Sehingga mereka tahu dia paham. Maka dari sadiwan nih ya sampai jangan tata cara berarti bukan di sunnah. Makanya banyak sekarang pencerah mengatakan cara mah sunnah, cara mah bukan sunnah. Gara-gara begini Pak. Ini yang harus dipakai ingat tahu rapang itu. Karena banyak kali rumah kalau di sana cara mah bukan sunnah, ini yang cara mah sunnah. Karena dia mengatakan langsung Al-Quran dan hadis. Gara-gara begini Pak. Karena dia mengatakan tata cara sholat Nabi, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Ditulis oleh Syekh Albani. Padahal itu hanya satu versi. Nah tata cara sholat Nabi itu ada beberapa macam versi. Kita bukan gara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin tanah beda. Beda. Iki kena minta curi. Ini yang bahaya. Yang paling fatal kemarin itu mengatakan jangan ikut ulama, ikut hadis Nabi. Baru dia mengatakan menurut Syekh Albani. Saya bilang itu Albani bukan ulama atau Nabi. Kan begitu. Makanya macuri mantasabi, tapi kau suruh kita ikuti Albani. Saya bilang sama-sama di ulama itu. Mana yang kau mau ikuti Imam Syafi'i yang lahir di abad pertama Hijriah, atau kau mau ikut yang belakangan? Kan begitu. Selesai bersolat. Jadi saya tuh gampang aja Pak. Cuma kadang orang bolak-balikan. Nah, kemudian saya wasiatkan, makanya orang tua kita ini kirimkan terus suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya begini, namo dia tak kirim ngi Pak Dono, namo dia tak sumbang ngi, yang penting maki buat dia cing anak tetap karena lolo ngetong-ngetong karena kita syafaat pahala. Itu hadiah besar untuk kita itu Pak. Makanya itu teman-teman pedek megana, pedek masuk podal lagi. Itu rezeki dunia akhirat Pak. Karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis Nabi. Makanya bikin anak perempuan Pak. 2 atau 3. Wah, ini jadi masalah. Karena laki-laki katanya semua. Itu. Makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Itu saya diwasiatkan sama guru. Nanti kalau sudah menikah, nak bikin anak perempuan 2. Kalau mau 3 lebih bagus. Kalau 2 saja baru laki-laki ya, bikin dulu perempuan 2. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. saya kasih ilmu gurita itu ilmu napas Pak. Saya dulu tidak percaya, tapi ternyata betul juga. Orang sebelum berhubungan itu tes napas. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan, itu pasti laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat itu perempuan. Itu ilmu. Tapi tidak usah diperhatikan, sudah lewat. Insya Allah anak-anak laki-laki tetap mendoakan kita. Jadi makanya saya bilang ilmu hikmah itu kan banyak. Sekarang ini ilmu hikmah mulai terbuka. Tapi ini kadang orang menganggap ini tasawuf, padahal bukan. Itu bukan tasawuf. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Ilmu kan hikmah juga. Hikmah juga kan ilmu. Ya makanya ilmu hikmah, ilmu. Memang betul. Kenapa ulama sebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Nah, dia mulai runtuh, dia mau kaji ya. Istilahnya gitu. Nah, itu kuncinya. Jadi banyak-banyak hikmahnya itu Pak. Jadi itu yang penting, banyak belajar, tetap mendengarkan dakwah, jangan hanya satu pihak. Karena istilah tabayun itu Pak, sekarang bukan hanya berhadapan dengan orang. Biasanya tabayun, ya kung mangkalinga ki cara mo ku YouTube misalnya melarang maulid, tangkalinga itu yang membolehkan maulid. Itu namanya tabayun. Jadi aja tak ada bawang. Oh ya, kalau ada informasi langsung tabayun. Tidak, yang dimaksud tabayun juga itu, misalnya pencara mengatakan maulid bid'ah. Cari juga maulid yang membolehkan maulid. Napa kita kalau iya alasan tek palawi, iya alasan matian. Jadi kan bolak-baliknya bisa ditahu. Kan gampang, ya aku makan tidak boleh bid'ah. Yang mana mirona sapa? Itu satu arah saja. Ini penting. Apalagi kan menggalamuki menonton, silakan pakai itu. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi saya
hanya sampaikan begini, jangan takut dengan perjalanan hidup kita. Rasulullah itu sudah berdoa, bahkan dia sudah berjanji dengan neraka. Karena neraka ni kay malada jitaw to ini, pamakay ko to tamo proses sa paga. Na pura ni tamo nabi ta. Kecuali ada satu nabi itu makalasi, itu Nabi Idris. Itu yang makalasi memang nasaba manapurang malaikat makaramaga rasan ko tomate. Makanya malaikat mapadi na sa de coba-coba dari uno kay. Dicabut itu. Kata si Sinalo itu dicabut. Sana mati nasa kalau mite neraka, pajo-pajo kakak kulala na neraka. Diperlihatkan neraka, selesai itu pulang ke surga, maka bawa kakak ke surga. Sana tama surga nasa ya mena hamon roko dino may masuk. Iya, mengatakan mereka mon roya, kodo may masuk maka de malaikat dino wadi nasa ide. Mena mon roko menyaman ya okko. Maka de dino wadi loko te ko de na pule neraka nasa wasa pule na neraka mo pajo. Itu yang mengalami malaikat itu. Makanya salah satu nabi yang disuruh menjemput nabi itu di langit kedua itu kan Nabi Idris. Iya, ketika dia bersama dengan Nabi Isa. Begitu. Makanya ada beberapa nabi itu kan kalau kita melihat tidak istimewa sebenarnya. Nabi Adam tidak istimewa. Nabi Zakaria, siapa namanya? Nabi Isa dengan Yahya itu kan juga nabi kalau kita melihat, kenapa bukan ulul azmi? Tapi itu ada hikmahnya semua. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Yahya itu lahir dari perempuannya menopause. Coba, itu hikmahnya itu. Artinya pengalataran podangi, maka danamu mustahil menurut manusia, ya kumas sampayamu kumilawi dan mustahil. Itu intinya Pak. Makanya ada hal-hal itu yang tidak pelajari dari orang yang menjemput Nabi itu. Nah, makanya saya wasiatkan itu begitu. Aja kami tahu, silahkan amalkan saja. Makanya saya bilang ini yang penutup. Kan neraka Nabi sudah lihat neraka siksaan paling berat. Makanya Nabi kan mengatakan, siksaan neraka paling meringannya, masa petua wara, mak baju wara, masa lara awara, mak palwa wara. Itu yang paling ringan. Makanya Nabi menangis. Nak penatani neraka. Kira-kira ang kagawat di najama umatku, na di natamok ko. Apa yang bisa dia baca? Tanya nito pangunron na neraka natani, neraka mi mato. Panasi ko pangunron na di pa, ayo ko po neraka na upo na manas sadi. Kemudian kan neraka bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Kan itu kuncinya. Makanya timangi ko pure mak beresan lah itu na baca. Astagfirullahaladzim 3 kali itu karena tahu dosana. Bacaan dia na suku, peringaran dia na suku, garakan dia na suku. Makanya dia istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Kata masa pajangin, kata makanja bacaan tapi peringaran dia na makanja. Makanya istighfar itu 3 kali. Sudah itu baru baca Allahumma antas salam. Karena di teman-teman kada, ya kamu baca itu Allahumma antas salam. Kekurangan apapun ibadahmu itu akan sempurna di sisi Allah. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar. Karena untuk menutup pintu neraka, Pak, ya sampajangin kunci na surga. Kan semua kan itu ada dalilnya. Jelas. Magi nanti tahu pandita lo kemudian na sampajangin. Karena di situ doa mustajabah. Sederhana Pak. Mereka apa tu tahu nasa dega dalilin ala tepesan. Sebab dalil sampajang mina baca bukan dalil sikir. Begitu. Ya sampajangin na pura nama beres salat teh. Selesai ini. Kan begitu. Nah ini makanya orang tinggal bersikir jangan diprotes. Pak Mega tuh alena deh nulis tudangin apa tahu ini cari ini. Nah ini kita merasa mana nih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Purani inale ngagasengaro ilmu ambe duruta adita